Ada nggak sih di antara kamu di sini yang lagi ngerasa kehilangan banget akan satu hal? Apapun itu, entah dengan barang-barang kamu, atau keluarga kamu, atau bahkan tentang cinta, tentang seseorang, tentang uang, ataupun hal-hal yang memang biasanya ada di dalam kehidupan kamu, tiba-tiba kamu kehilangan itu. Saat ini, akhir-akhir ini, aku pun lagi ngerasain hal itu. Dan rasanya emang sedikit berat ya. Tapi gak apa-apa. Untuk kamu juga yang lagi ngerasa kehilangan, mungkin kita bisa yuk ngobrol sebentar. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Love Lintan Podcast bersama aku Intan, yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Ngomong-ngomong soal kehilangan, emang kamu lagi kehilangan apa? Apa kehilangan kasih sayang? Atau kehilangan uang? Aduh, uang 100.000 gue mana ya tadi ya? Lupa gitu naruhnya. Atau kehilangan seseorang yang benar-benar biasanya selalu ada di dalam hidup kamu, tiba-tiba dia pergi gitu aja. It's okay. Ada satu hal penting yang memang perlu kita ingat, bahwa apapun yang kita punya saat ini, apapun yang saat ini kita genggam, kita miliki, itu semua bukan milik kita seutuhnya. Bukan milik kita sepenuhnya. Itu semua adalah pinjaman dari Allah. Dan bayangkan aja ya, ketika misalkan kita lahir ke dunia ini, kita gak bawa apa-apa tuh. Kita cuma bayi kecil yang lemah, gak berdaya. Ya gak sih? Yang bisanya cuma nangis aja gitu sambil ngepalin tangan. Jangankan bawa harta benda kayak HP, uang, ataupun ya barang-barang lainnya yang barang-barang branded. Baju aja sehelai pun gak ada itu kita pakai pas kita lahir. Benar-benar kosong, hampa, dan kita gak punya apa-apa. Dan kemudian dengan baiknya Allah memberikan banyak rezeki, kita dikasih apapun itu kebutuhan kita selama di dunia. Kita dikasih nih pinjaman gitu sama Allah. Ya dengan syarat kita pun perlu berusaha untuk hal itu. Jadi jangan suatu waktu kita berpikir bahwa kok tiba-tiba hilang gitu aja ya. Kok kayaknya Allah jahat banget ya ngambil ini semua dari gue. Jangan mikir gitu ya. Ibaratnya gini, jangankan yang hanya sekedar barang-barang. Kayak ibarat orang tua kita pun, orang-orang terdekat kita, keluarga kita, bahkan pasangan kita pun, itu semua cuma titipan dari Allah. Apapun yang akan terjadi ke depannya, kita gak akan pernah tahu. Dan mungkin kamu akan bertanya-tanya, berat juga ya, kalau misalkan kita nih udah survive, udah mengusahakan semuanya, terus tiba-tiba kayak hilang gitu aja tanpa bekas. Kayak, emang Allah tuh jahat ya? Mungkin kamu pernah mikirnya gitu. Aku jawab ya, Allah gak pernah jahat sama siapapun di muka bumi ini. Allah hanya mau nih ngetes kamu, menguji kamu dengan ujian-ujian yang sebenarnya itu adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing hambanya. Jadi ketika misalkan kita dihadapkan pada sebuah kehilangan yang menurut kita nih kok rasanya berat banget ya, ya itu karena kamu kuat. Karena kamu mampu. Allah tahu kalau kamu tuh bisa ngelewatin itu semua dengan baik. Allah tuh tahu kalau misalkan kamu tuh bisa gitu survive untuk ngehadapin semuanya. Dan kalau dari posisi aku sendiri ya, ketika aku menghadapi sebuah kehilangan,
Utamanya nih apalagi tentang orang-orang gitu ya. Tentang orang-orang yang ada di sekitar aku, orang-orang terdekat aku. Ketika kehilangan, apa sih yang dirasain? Ya sedih. Pasti sedih banget. Nangis? Oh iya, jelas pasti nangis. Tapi menurutku nggak apa-apa. Orang nangis itu wajar. Apalagi kehilangan yang dia sayang. Tapi terkadang mereka tuh lupa bahwa setiap hal yang hadir gitu dalam hidup kita, kalau kita terus-terusan ngerasa itu tuh milik kita sepenuhnya, terus tiba-tiba diambil gitu aja sama Allah, kita terus kayak nggak terima, nangis, terus bener-bener kayak ngerasa kok dunianya jahat banget ya sama gue. Di situ kamu nggak akan menemukan letak nikmatnya sebuah iman. Jadi kalau aku sendiri, aku mikirnya gini ya, ketika aku kehilangan sesuatu, entah dalam bentuk apapun itu, baik karena kehilangan seseorang, barang-barang, uang, dan lain sebagainya, yang aku tanamkan dalam diri aku sendiri adalah, dulu aku pernah loh hidup tanpa barang-barang itu. Dulu aku pernah loh hidup tanpa dia. Dulu aku pernah loh gak punya apa-apa. Dan dengan baik hati Allah tuh pinjamkan itu ke aku. Lalu kenapa sekarang kalau misalkan Allah tarik itu semua, aku harus bersedih? Bukankah aku dulu juga pernah ada di fase yang emang gak punya itu semua? Jadi aku mikirnya gitu aja sih. Dan kalau misalkan nih kita kehilangan sesuatu, kemudian kita ikhlas, kemudian kita berpositif thinking nih sama Allah, pasti ya Allah tuh akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Walaupun kadang sesuatu yang lebih baik itu tuh kita nggak tahu gitu maksudnya apa di awal. Kita taunya tuh nanti, setelah ada beberapa peristiwa yang berlalu, beberapa waktu yang berjalan. Nanti kita akan baru tahu, oh ternyata ini ya hikmahnya. Aku kehilangan ini, aku kehilangan itu. Entah digantikan dengan barang-barang yang lebih baik lagi, entah digantikan dengan seseorang yang lebih baik lagi, ataupun dengan itu kekuatan dalam diri kita, yang kita tuh jadi makin kuat menghadapi apapun, yang kita tuh jadi makin sabar, makin ikhlas, makin tambahnya iman kita tuh. Itu termasuk salah satu bentuk cara Allah gitu untuk membuat kita lebih bahagia gitu ke depannya. Jadi ya, aku ngerti banget gimana rasanya sedih ketika kehilangan. Apalagi kalau misalkan kehilangannya itu bener-bener sesuatu yang kita sayang banget, sesuatu yang memang kita udah usahakan banget. Ya kita pikir aja bahwa ya udah, semuanya tuh cuma titipan, suatu saat akan hilang. Dan ketika kita pulang pun, ketika kita udah selesai nih masa kita di dunia, kita juga gak akan bawa itu semua kok. Yang dibawakan ya cuma amal ibadah, cuma ya kain kafan aja. Ya gak sih? Mungkin kalau untuk di agama-agama lain ya udah cuma peti mati aja. Jadi kita gak usah ya ngerasa bahwa semua hal yang ada di dunia ini, yang saat ini nih sedang kita genggam, yang saat ini sedang bersama kita, itu milik kita sepenuhnya. Gak usah mikir gitu ya. Kita anggap aja bahwa semua ini tuh cuma titipan, semua ini cuma sementara. Kalau misalkan kalian pernah denger nih tentang filosofi tukang parkir, mereka tuh kan kayak dititipin gitu kan sama beberapa orang yang parkir di situ. Ya ada motor, ada mobil, dan ketika yang punya barang-barang itu tuh kayak masuk ke sebuah toko ataupun ya tempat yang dia tuju, otomatis kayak si tukang parkir itu banyak dong ya motornya, mobilnya. Tapi dia kan tidak pernah punya rasa untuk memiliki itu semua.
Jadi ketika yang punya itu balik, ngambil barang-barang itu lagi, ya dia ikhlas. Jadi ya udah, kayak gitu aja kita mikirnya. Semua yang lewat dalam hidup kita, semua yang hadir dalam hidup kita, ini semua cuma titipan. Jadi kalau misalkan seumpamanya diambil pun, ya nggak apa-apa. Belajar ikhlas itu memang berat. Tapi kalau misalkan pelan-pelan kita usahakan, pelan-pelan kita coba, pasti bisa kok. Meskipun kadang butuh air mata ya untuk bisa ngelaluin itu semua karena emang gak mudah. Jadi, untuk kamu yang saat ini lagi ngerasa kehilangan, gak apa-apa ya. Mudah-mudahan nanti digantikan dengan yang lebih baik lagi. Dengan yang lebih pas lagi ke depannya. Dan semoga banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kamu ambil dari sebuah kehilangan itu. Kuncinya satu, jangan pernah ngerasa untuk memiliki apapun itu. Oke? Ya, mungkin sekian dulu ya obrolan kita kali ini. Aku harap dari bincang-bincang kita kali ini ada ya hikmah-hikmah ataupun pelajaran yang bisa kita petik bareng-bareng. Dan jangan lupa juga ya untuk mampir ke setiap podcast lainnya, karena kita pasti akan selalu membahas hal-hal yang menarik untuk didengarkan. So, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.